Shalom, salam sejahtera, sahabat setia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa kembali menjumpai dan menyapa sahabat setia dalam renungan harian GKJ Salatiga, Sabda Setia, di hari Senin tanggal 8 Desember 2025. Bulan Desember ini kita dipayungi sebuah tema hidup dalam anugerah Allah. Kita akan menghayati, merasakan bagaimana anugerah Allah itu begitu nyata dan begitu berarti dalam hidup kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa, kita mohon pertolongan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang nyata bagi kami. Dan saat ini kami membuka hati kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami. Amin. Judul renungan Sabda Setia hari ini adalah Anugerah Kasih Allah yang Menghidupkan, dengan bacaan firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 16 sampai 21. Sedangkan nats permenungan kita terambil dari Yohanes 3 ayat 16 dan 17 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Sahabat setia, jika Anda memiliki sesuatu yang paling berharga dalam hidup ini, tentu tidak akan mudah diberikan kepada orang lain. Tetapi tidak demikian dengan Allah. Milik yang paling berharga diberikan. Itulah yang Allah lakukan untuk manusia. Allah tidak hanya memberikan barang, uang, atau berkat-berkat kecukupan sehari-hari kepada kita, tetapi Allah memberikan anaknya yang tunggal. Satu-satunya anak yang Ia kasihi, Ia berikan, Ia korbankan demi cintanya kepada manusia. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 21 menegaskan hal itu kepada kita. Nah, persoalannya adalah apakah kita sungguh-sungguh merasakan betapa berartinya kasih Allah itu bagi kehidupan kita. Sahabat setia, seandainya Allah tidak mengasihi kita dan membiarkan dosa menguasai kita, maka hidup kita akan menuju pada kebinasaan. Bukankah upah dosa itu adalah maut? Ketika hidup kita dikuasai dan dikendalikan oleh dosa, mungkin secara fisik kita masih hidup, tetapi kita mengalami kematian rohani. Kematian rohani itu yang akan membawa kita pada kebinasaan. Lalu siapa yang mampu menyelamatkan kita? Manusia dengan segala kemampuannya, dengan segala kehebatannya, tidak akan mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Hanya oleh anugerah Allah, maka manusia bisa selamat. Anugerah kasih Allah memiliki kekuatan yang ajaib, menyelamatkan, menyembuhkan, mengubahkan, dan menghidupkan. Sayangnya, banyak orang kurang merasakan anugerah kasih Allah itu. Akibatnya muncullah kehampaan hidup, ketumpulan, kebencian, kelumpuhan ketika menghadapi berbagai persoalan hidup, sehingga kehilangan pengharapan dan seterusnya. Kita semua tentunya berharap bisa mengalami anugerah kasih Allah ini secara nyata, sehingga kita semua mengalami
pembaharuan hidup. Sahabat setia, mari menyambut anugerah Allah yang menghidupkan ini dengan sikap iman yang benar. Sikap iman yang benar terwujud dalam perbuatan nyata, yakni mempercayakan hidup kita kepadanya, bersyukur dan mentaati firman-Nya. Di sisi lain, jika kita sungguh-sungguh mengalami dan mensyukuri anugerah Allah, maka hati kita pasti tergerak untuk mengalirkan kasih anugerah Allah itu kepada sesama kita, agar sesama kita juga mengalami pembaharuan hidup. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang menghidupkan kami. Tolong kami agar kami senantiasa hidup dalam anugerah-Mu itu, sehingga hidup kami tidak akan berakhir pada kebinasaan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Sabda Setia, renungan Sabda Setia pada hari ini. Kiranya kita semua semakin dikuatkan untuk hidup dalam anugerah Tuhan. Salam setia, susah enak, tetap ingat